Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Akbar Maulana. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik Program Studi S.M.P. Informatika, dan nomor dari mahasiswa 1755 2011 100 Hari ini saya akan mempresentasikan membuat resume dari mata kuliah Etika, Hukum, dan Profesi. Yang pertama adalah pertemuan 1, pengenalan dan pengantar hukum dan etika dan teknologi informasi. Ada pengertian yaitu hukum merupakan norma yang mengatur mana yang benar mana dan salah. Kemudian dalam eksistensi atau perbuatannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai warga negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran norma tersebut. Kemudian unsur-unsur dalam hukum adalah peraturan hukum ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan hukum yang berwenang. Kemudian tujuan dari hukum ialah untuk menciptakan lingkungan yang tertib, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berlafazkan ethos, yang berarti kebiasaan. Etika dapat diartikan sebagai kebiasaan, aturan, nilai atau adat istiadat. Kemudian tujuan etika. Etika memiliki tujuan seperti mempelajari perilaku moral atau immoral, perbuatan yang tidak bermoral, bertentangan dengan moral, dengan tujuan pertimbangan yang cukup beralasan dan menjadi anjuran yang memadai. Oke, pertemuan kedua yaitu tinjauan etika. Hubungan etika filsafat dari ilmu pengetahuan. Etika merupakan bagian dari filsafat, dan filsafat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi hidup manusia. Filsafat memiliki ciri dalam menjelaskan pertanyaan akan muncul pertanyaan baru. Sedangkan etika dalam filsafat disebut sebagai filsafat moral. Filsafat moral memiliki fungsi untuk mempelajari perbuatan baik dan buruk, menjadi studi tentang kehendak manusia dalam mengambil keputusan, pengembangan nilai moral, dan juga nilai-nilai manusiawi. Yang ketiga adalah pertemuan ketiga, etika komputer. Etika komputer adalah analisis mengenai hakikat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi yang berkaitan dengan kebijakan untuk penggunaan teknologi informasi. Mengapa perlu etika yang baik? Yang pertama, fase revolusi teknologi, pengenalan pengaruh dan kekuatan. Yang kedua, etika komputer awal ditetapkan di tahun 1985 awal, yang mana saat itu tidak ada kebijakan komputer, kebijakan untuk penggunaan teknologi, dan pertimbangan etis untuk kebijakan. Yang ketiga, etika saran yang lebih baik, proses yang dinamis membutuhkan pengawasan konstan, kolaborasi antara etika dan ilmuwan. Dan yang ketiga adalah analisis yang lebih baik, pemikiran mendalam mengenai komputer. Di pertemuan berikutnya adalah profesi bidang teknologi informasi, yaitu pekerjaan, profesi, dan profesional. Bekerja merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tujuan dari bekerja ada 4. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua adalah mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, yang ketiga adalah melayani sama, yang keempat mengontrol gaya hidup. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi merupakan bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan di mana keahlian dan pengalaman pelaku diperlakukan oleh masyarakat. Profesi adalah pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, sumber utama nafkah hidup, dan menuntut terus memperbarui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Profesi di bidang teknologi informasi yang pertama adalah bidang perangkat lunak. Nah, biasanya ada sistem analis, menganalisa sistem yang akan diimplementasikan. Yang kedua ada programmer, mengimplementasikan rancangan sistem analis dengan membuat program sesuai analisis. Ada web designer, melakukan perencanaan dan desain aplikasi berbasis web. Yang keempat adalah web programmer, mengimplementasikan rancangan web designer. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua tentang etika, hukum, dan profesi. Sebenarnya masih banyak pembahasan lainnya dan modul-modul lainnya, tapi yang jelas adalah kesimpulan dari mata kuliah etika, hukum, dan profesi adalah kita harus mengenal dan harus melakukan namanya etika dalam berprofesi dan tahu hukum di profesi kita, tahu akan kejahatan-kejahatan yang kemungkinan terjadi dan tahu akan mengantisipasinya. Dan segala bentuk pekerjaan itu harus dibarengi dengan etika dan mengetahui hukum dari profesi tersebut. Saya Fajar Akbar Maulana,
Ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan bisa komen di bawah untuk mengoreksi saya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.